Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menyapa Anda tentunya dalam program Apa Kabar Pare-Pare. Bersama saya Jauhar Manikam. Dan saya Erni Rusdin. Dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Saudara kita mulai informasi pertama, meski sejumlah masjid memperketat protokol pencegahan COVID-19 bagi jamaah yang ingin melaksanakan ibadah, namun pemerintah Kecamatan Soreang turun langsung terus melakukan pencegahan secara masif, menyemprotkan cairan desinfektan setiap hari Jumat agar jamaah dapat lebih tenang dalam menjalankan ibadah. Untuk mengantisipasi terjadinya penularan COVID-19 di area masjid khususnya pada pelaksanaan sholat Jumat, tim penanganan COVID-19 Kecamatan Soreang turun secara intens melakukan penyemprotan disinfektan di masjid-masjid yang ada di wilayahnya pada Jumat 10 Juli 2020. Sebelum turun ke lokasi, para petugas penyemprot terlebih dahulu mendapat arahan dari Camat Soreang Dede Hari Rustaman agar petugas tetap menjaga diri dengan kelengkapan APD lengkap dalam melaksanakan tugas. Penyemprotan kali ini sengaja difokuskan di area masjid untuk menjaga agar masjid tetap steril sehingga jamaah bisa lebih aman dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sekretaris Camat Soreang Yosep Lobo mengatakan, meski di masjid-masjid sudah dilengkapi dengan prosedur kesehatan COVID, namun penyemprotan serta edukasi tetap intens dilakukan untuk menjaga dan melindungi warga agar jauh dari wabah COVID-19. Ya, kita rutin lakukan mengingat masjid juga meskipun masjid telah menetapkan protokol kesehatan, namun kami tetap melakukan penyemprotan karena masjid itu cuma menyiapkan semacam pencuci tangan, pengukuran suhu, namun terkadang ada juga masjid yang tidak melakukan penyemprotan desinfektan. Oleh karena itu kami dari tim penyemprot desinfektan kecamatan membantu dalam bentuk melakukan penyemprotan di masjid-masjid sebelum dilakukan pelaksanaan sholat Jumat. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Untuk kelima kalinya penyemprotan desinfektan dilakukan sejak 3 pekan terakhir. Penyemprotan desinfektan di area Pasar Lakesi kembali dilakukan oleh tim penanganan COVID-19 Kecamatan Soreang. Penyemprotan ini bakal terus dilakukan sepanjang virus corona masih ada di Kota Pare-Pare. Tim penanganan COVID-19 Kecamatan Soreang kembali turun melakukan penyemprotan disinfektan di area Pasar Lakesi pada Kamis 9 Juli 2020. Penyemprotan tim Kecamatan Soreang ini adalah yang kelima kalinya dilakukan sejak 3 pekan terakhir. Sasaran penyemprotan sendiri adalah lapak-lapak pedagang yang ada di Pasar Lakesi, utamanya di lokasi bagian belakang pasar. Sekretaris Camat Soreang Yosep Lobo mengatakan, penyemprotan ini bakal terus dilakukan sepanjang virus corona masih ada di Kota Pare-Pare. Kami dari tim penyemprotan disinfektan Kecamatan Soreang, ini yang kelima kalinya kami melakukan penyemprotan di Pasar Lakesi bagian belakang. Jadi ini akan kami terus lakukan mengingat di daerah Soreang masih banyak yang terkena positif dan akan terus kami lakukan sepanjang virus corona masih ada di Kota Pare-Pare, khususnya di wilayah Kecamatan Soreang. Dan sore ini kami bersama mitra kami dari Puskesmas Lakesi, kemudian dibantu dengan mitra kami dari Babinsa dan Babinka Timas. Tim ini juga tidak henti-hentinya memberikan edukasi kepada warga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19. Andi TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sistem penagihan door-to-door atau datang langsung ke rumah warga saat ini digalakkan PDAM Kota Pare-Pare. Menurut Hasnia, Humas PDAM Kota Pare-Pare, hal ini dilakukan agar tingkat tunggakan tagihan masyarakat dapat diminimalisir. Manajemen PDAM Pare-Pare kini menggalakkan sistem penagihan dengan cara menjemput bola atau door-to-door. Hal tersebut diungkapkan Kepala Humas PDAM Pare-Pare yang ditemui beberapa waktu lalu. Haja Hasniah menjelaskan hal tersebut sebagai upaya meningkatkan tingkat kolektabilitas atau penagihan tunggakan pembayaran air para pelanggan. Hasniah menambahkan, jika didapati pelanggan yang mempunyai tunggakan, pihak PDAM akan melayangkan surat pemberitahuan dan jika dalam 3 hari belum dibayar, maka akan disegel.
Jika 7 hari setelah disegel dan belum ada tindakan pembayaran dari pelanggan yang bersangkutan, maka pihak PDAM akan melakukan pembongkaran meteran atau pemutusan secara permanen. Sudah turun ke lapangan untuk menagih, menyampaikan pemberitahuan tunggakan setelah sampai pemberitahuan tunggakan 3 hari setelah itu, namun belum pelanggan datang, dengan terpaksa akan disegel. Nah, apabila dalam kurun waktu 7 hari setelah disegel, dengan sangat menyesal, pihak PDAM akan mengangkat meteran atau membongkar meteran. Jadi ditutup secara permanen 3 bulan ke atas. Jadi apa yang lebih banyak lagi di atas daripada 3 bulan itu lebih parah lagi. Terus yang kedua, banyak langganan yang nakal. Biasa sudah disegel, dia pakai air, dia buka segelnya. Nah, ruginya nanti ke dia sendiri, ke pelanggan sendiri. Karena kenapa? Otomatis setelah diketahui bahwa dia diangkat meteran karena adanya pelanggaran buka segel, dia akan dihitung pemakaiannya. Jadi dia tercover selama dia tutup segel, dihitung semua pemakaian yang lewat meterannya itu. Masih terhitung Bu ya, walaupun sudah disegel. Disegel dan dia pakai, otomatis kan jalan meteran. Jadi dia rugi sendiri. Membuka pasti. Nah, ada lagi yang sudah dibongkar, dia berani lagi, namanya bypass. Dia sambung langsung pipa pencurian air lah istilahnya. Itu yang lebih parah lagi, yang sekarang gencar-gencar tiket turun ke lapangan. Berapa tim itu petugas Bu yang dikerahkan? Banyak tim itu dari transmisi, ada berapa kelompok dari transmisi, semuanya gencar mencari itu, dan petugas penagih, pembaca meter yang melakukan pembacaan sambil melihat situasi di lapangan akan dilaporkan dan akan dieksekusi oleh bagian transmisi. Haja Hasniah juga mengingatkan kepada pelanggan untuk tidak melakukan pembayaran tagihan kepada petugas di lapangan, namun melakukan pembayaran di tempat yang telah disediakan, baik di loket maupun pada ATM bank yang telah bekerja sama dengan PDAM Parepare. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, layanan kesehatan gratis merupakan program Jumat Peduli masih tetap berjalan seperti biasanya sejak pandemi COVID-19 melanda semua petugas call center 112, dilengkapi alat pelindung diri serta mewajibkan warga yang datang berobat untuk menggunakan masker dan menjaga jarak. Meski kondisi kota Parepare hingga saat ini masih darurat COVID-19, namun program Jumat Peduli layanan kesehatan gratis yang dilakukan pemerintah kota Parepare melalui call center 112 masih tetap berjalan seperti biasanya pada Jumat 10 Juli 2020. Berbeda dari biasanya, sejak pandemi melanda, semua petugas call center dilengkapi alat pelindung diri serta mewajibkan warga yang datang berobat untuk menggunakan masker dan menjaga jarak. Koordinator lapangan call center 112 Kota Parepare Hasdi mengatakan, meski pandemi COVID-19 masih belum berakhir, namun pelayanan kepada masyarakat harus tetap jalan. Layanan yang diberikan pun tetap mengikuti prosedur protokol kesehatan penanganan COVID-19. Selama masa pandemi COVID ini, call center 112 tetap melaksanakan pelayanan Jumat Peduli, ya, dan tentunya kita tetap berpedoman pada protokol kesehatan, ya, bahwa semua pasien atau masyarakat yang datang untuk berobat ke lokasi Jumat Peduli diwajibkan pakai masker. Kemudian tentunya juga disiapkan tempat cuci tangan. Jadi sebelum pemeriksaan itu pasien atau masyarakat dianjurkan untuk cuci tangan. Dan tentunya di sini yang tak kalah pentingnya bahwa bagaimana menjaga jarak, ya, pada saat proses menunggu kita atur kursinya minimal berjarak 1 meter, sehingga dengan cara demikian mudah-mudahan bisa mengurangi terjadinya penularan COVID-19. Sementara untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19, petugas juga menyediakan media alat kesehatan yang berbeda untuk masing-masing warga yang datang berobat.
Program Jumat Peduli kali ini dilaksanakan di 4 kelurahan, yakni Kelurahan Lapade, Kelurahan Ujung Bulu, Kelurahan Lemoe, dan Kelurahan Watang Bacu Kiki. Andi TV Peduli mengabarkan. Saudara, Badan Keuangan Daerah membuka loket pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin membayar PBB-nya secara langsung. Bahkan untuk mengantisipasi banyaknya masyarakat yang berkumpul, pihak BKD mendirikan tenda di halaman. Guna memutus mata rantai penyebaran virus corona, pihak Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam melakukan pelayanan di loket pelayanan pajak bumi dan bangunan atau PBB tetap menerapkan protokol kesehatan seperti cuci tangan, jaga jarak, serta penggunaan masker. Selain itu, untuk menghindari terjadinya kerumunan seiring dengan jumlah masyarakat yang ingin melakukan pembayaran di loket pelayanan PBB, maka pihak BKD Kota Parepare menyiapkan tenda di luar ruangan khusus bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran, tentunya dengan menerapkan physical distancing. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pendapatan BKD Kota Parepare, Aswin, yang ditemui beberapa saat lalu. Jarak, kemudian ada cuci tangan kami sediakan, kemudian penggunaan masker khususnya. Kemudian kami juga memberikan batasan jaga jarak physical distancing di loket pelayanan kami dengan kami menyediakan di depan juga itu ada tenda kami siapkan untuk tidak melubernya warga yang khusus untuk dilayani mengenai pembayaran PBB maupun BPHTB. Ya, terima kasih. Saya rasa untuk masyarakat untuk pelayanan BPHTB dan BPBB ini sangat antusias dikarenakan karena mungkin ada beberapa sesuatu yang ingin pengurusannya di lain tempat sehingga apa yang dia mau kerjakan, apa yang dia mau selesaikan khususnya di PBB maupun BPHTB itu kami layani. Sri Ayu TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, salah satu siswi berprestasi asal Kota Parepare yang lolos masuk ke SMK Negeri Kehutanan Kota Makassar tahun ajaran 2020-2021 merupakan putri kedua dari Yusrianti SPD Kepala TK Kartika 2012 Kota Parepare. Berikut informasi selengkapnya. Siti Alisa Saharanti, putri kedua dari Yusrianti SPD, Kepala TK Kartika 2012 Kota Parepare, berhasil lolos masuk di SMK Negeri Kehutanan Makassar untuk tahun ajaran 2020-2021. Alumni SMP Negeri 2 Parepare ini berhasil menempati urutan ke-40 dari 102 siswa yang diterima di tahun ini. Dari 9 provinsi yang mendaftar, hanya 20 perempuan saja yang diterima tahun ini, sementara untuk Provinsi Sulawesi Selatan, hanya 8 perempuan saja yang berhasil diterima. Termasuk salah satunya adalah Siti Alisa Saharanti. Keberhasilan Siti Alisa Saharanti ini masuk di SMK Negeri Kehutanan Makassar membuktikan bahwa dirinya menjadi salah satu siswi berprestasi yang telah mampu mengharumkan nama orang tua, sekolah, hingga kota asalnya karena menjadi satu-satunya siswi asal Parepare yang berhasil lolos masuk ke sekolah unggulan yang dibina langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Saat ditemui di kediamannya pada Kamis 9 Juli kemarin, Siti Alisa Saharanti mengaku bersyukur dan bangga bisa lolos masuk ke SMK Negeri Kehutanan Makassar. Pasalnya, persaingan untuk masuk ke sekolah tersebut cukup ketat karena harus bersaing dengan ribuan pendaftar dari 9 provinsi. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan bangga bisa diterima di SMK Kehutanan Negeri Makassar dari 9 provinsi. Di wilayah Indonesia bagian timur hanya 102 orang yang diterima. Di antara 102 orang, saya berada di urutan ke-40. Dari 102 siswa yang lolos, hanya 20 perempuan yang diterima, 8 dari Sulawesi Selatan, salah satunya saya dari Kota Parepare. Motivasi saya memilih sekolah itu karena saya termotivasi dengan orang tua saya yang punya kepedulian terhadap lingkungan. Saya juga ingin menjadi seperti orang tua saya yang peduli dan cinta terhadap lingkungan. Saya ingin kedepannya menjadi pelopor bagi generasi muda untuk peduli dan cinta terhadap lingkungan.
Ayo, pemuda Kota Parepare, let us together care and love about the earth. Sementara Kepala TK Kartika 2012 Parepare Yusrianti SPD selaku orang tua sangat bangga dan bersyukur karena putrinya bisa lolos masuk ke sekolah SMK Negeri Kehutanan yang selama ini banyak diimpikan oleh para orang tua. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perjuangan anak saya untuk bisa lolos di SMK Negeri Kehutanan Makassar, karena SMK Kehutanan Negeri Makassar ini adalah sekolah kedinasan di mana biayanya dibiayai oleh APBN dan sangat sulit untuk masuk di situ, tetapi alhamdulillah berkat kerja kerasnya sehingga anak saya bisa lolos. Saya tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada saya. Andi TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi berikutnya. Kejaksaan Tinggi turun langsung melakukan sidak terkait putusan kasus asusila yang dianggap masyarakat tidak memenuhi asas keadilan bagi korban. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Rizal Nurul Fitri mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Parepare. Maksud kedatangannya untuk memeriksa kasus asusila anak yang saat ini ditangani Kejaksaan Negeri Parepare. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Parepare didemo oleh mahasiswa yang menilai vonis keputusan hukum terhadap pelaku hingga dirinya dan tim harus terjun langsung dalam memeriksa kasus tersebut. Rizal mengungkapkan, kedatangannya kali ini ditemani oleh asisten pengawasan serta 4 tim pemeriksa. Kedatangan pada hari ini ke Parepare terkait dengan permasalahan penanganan perkara anak-anak yang sekarang banyak menjadi sorotan. Saya Kadjati Sosial di Pemerintahan Kadjati untuk melakukan inspeksi kasus terkait dengan ini, sehingga sampai saat ini masih pemeriksa yang sedang menggunakan pejabat struktural maupun kasih yang melakukan prosesnya. Dari Kejati sendiri Pak, vonis 7 bulan ini. Makanya kita datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan dulu. Baru nanti dapat kita menilai apakah ini ada pelanggaran terhadap prosedur penanganan perkara atau tidak, tapi yang bisa jawab setelah dilakukan pemeriksaan. Sekarang kita belum bisa menilai apapun, maka penanganan perkara ini sudah sesuai dengan aturan. Sanksinya ketika kemudian nanti ditemukan ada pelanggaran, Pak? Pasti akan digunakan. Pejabat struktural maupun jaksa yang menangani pasti akan. Tindakannya seperti apa? Biasanya untuk penyelesaian pengawasan adalah tindakan pelanggaran disiplin. Itu bisa macam-macam. Bisa pencopotan jabatan, bisa penundaan pangkat, bisa peringatan tertulis. Macam-macam. Tinggal nanti bagaimana hasil pemeriksaan yang kita lakukan. Jadi mengenai surat kuasa yang surat damai ini Pak, katanya diduga ada pemalsuan surat damai yang dilakukan, diterima kejaksaan yang dilakukan oleh pihak terdakwa ini, bagaimana? Kita sudah teliti surat damai ini. Oke. Dari hasil pemeriksaan ini nanti akan diketahui apakah surat damai itu dibuat oleh para pihak atau ada memasukkan untuk digunakan sebagai alat untuk menimbulkan kesemuanya. Itu yang nanti akan kita lihat. Apakah surat-surat perdamaian yang ada yang kita dapatkan dalam persidangan perkara ini betul nggak dibuat secara benar atau tidak? Kalau tidak sesuai yang benar Pak, bagaimana tindakannya Pak? Proses hukum selanjutnya dilakukan oleh si pembuatnya. Siapa yang membuat ini? Akan terjadi proses hukum lagi. Pemalsuan. Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menyampaikan harapan kepada jaksa yang menangani kasus yang melibatkan anak agar bisa menjadi pelindung bagi korban dan tidak melindungi kepentingan pelaku. Setiap persidangan perkara yang menyangkut anak, tugas jaksa itu adalah melindungi juga kepentingan si korban atas kejahatan. Juga tidak pula sebagai bertindak melindungi kepentingan si pelaku. Kita ini kan jaksa penuntut umum, tugasnya penegakan hukum. Tapi dalam menunjukkan tugas terhadap perkara yang menyangkut anak, dua sisi ini harus
posisi dia harus di mana. Jangan membuat kesan bahwa perkara ini akhirnya melindungi salah satu pihak. Tidak boleh, harus netral. Posisi dia harus sebagai aparat penegak hukum, bukan melindungi para pihak. Tuntutan 7 bulan JPU ini Pak, bagaimana melihat bagi kita? Itu kita perlu lakukan pemeriksaan hari ini. Memang tuntutan maksimal itu? Tuntutan maksimal bukan itu. Cuman anak-anak ini kan dilindungi oleh sistem perlindungan anak. Apakah tuntutan itu dapat dilakukan 7 bulan? Apakah ini sudah sesuai dengan prosedur? Ini yang nanti akan dipelajari di pemeriksaan. Jadi nggak bisa kami nilai sekarang. Siap. Nggak bisa. Karena kan wilayahnya ada di Kejaksaan Negeri. Makanya kami datang hari ini untuk memaparkan apakah ada kesalahan prosedur dalam penanganan perkara. Makanya ini kami datang hari ini ke sini untuk melakukan pemeriksaan. Tim terdiri berapa orang Pak? Ya? Timnya terdiri berapa orang? Timnya saya dengan asisten pengawasan. Ya. Ini Pak asisten pengawasan, ya. Pak Refli, dengan tim 4 tim pemeriksa. Ada target berapa lama Pak untuk hasilnya? Erwin TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Pare-Pare Maju. Saya Erni Rustin. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.